Ya, baik Bapak Ibu, mendengar kata konvergensi apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Pernah dengar istilah ini? Siapa yang sudah pernah dengar? Ibu Rita, pernah dengar istilah ini sebelumnya, konvergensi? Belum ya? Ya, konvergensi ini pengertiannya kalau di Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan menuju satu titik pertemuan. Jadi konvergensi itu keadaan menuju satu titik pertemuan. Bapak Ibu bisa perhatikan di situ ada lingkaran, ya, ada 4 lingkaran yang sama-sama bergerak menuju satu titik pertemuan. Jadi konvergensi itu punya pengertian memusat, ya, memfokuskan diri. Gitu. Nah, bicara soal kehidupan kita, konvergensi artinya kita memusatkan diri kita memfokuskan diri kita, memfokuskan hidup kita kepada satu titik. Itulah konvergensi. Arah anak panahnya ke dalam. Nah, kalau anak panahnya keluar, itu bukan konvergensi. Itu namanya divergen. Ya, ada filmnya tuh, Hollywood ya, Divergent. Nah, kita belajar konvergensi, yaitu keadaan menuju satu titik pertemuan, memusat, di mana hidup kita ini bisa memfokuskan diri kita, memusatkan diri kita pada satu titik. Itulah konvergensi. Nah, mengapa sih kita perlu belajar tentang konvergensi ini? Karena kita perlu menyadari bahwa kodrat manusia itu lahir, hidup, kemudian mati. Kita hidup paling kuat 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya. Usia harapan hidup orang Indonesia, ada yang tahu? Biasanya kalau laki-laki meninggal umur berapa? Pak Suyanto tahu nggak, Pak? Maaf, kayaknya sih sekitar 90 ya. Nah, menurut statistik ya, Ya. usia laki-laki Indonesia biasanya meninggal umur 69, Pak. Ya. Sekarang umur Pak Yanto berapa nih? Berarti tinggal 9 tahun lagi. 39 tahun lagi. Yang kalau yang wanita ya, ada yang tahu ibu-ibu berapa usia harapan hidup wanita Indonesia? Bu Ririn tahu nggak, Bu? Ingat nggak, Bu? Saya pernah ngomong tuh, Bu. Iya, 75. 70 berapa gitu. Ya. Beberapa tahun lalu 70. Tahun ini 72. Jadi usia harapan hidup wanita Indonesia lebih panjang umurnya 3 tahun daripada prianya. Jadi perempuan lebih panjang umur ya daripada laki ya. Nah, jadi rata-rata orang Indonesia itu meninggal umur 69, laki-laki, yang wanita umur 72. Itu pun kalau punya pola hidup sehat, makan yang bergizi, cukup istirahat, ya, cukup tidur 6 sampai 8 jam per hari, karena kalau begadang terus nanti kan metabolisme badan juga bisa dol ya. Kemudian juga cukup olahraga 2 kali seminggu minimal olahraga supaya jantung berdebar ya, aliran darah mengalir, oksigen bisa mengalir dari kepala sampai seluruh badan. Lalu juga tidak minum alkohol ya, tidak mabok-mabokan, juga bukan perokok karena perokok bisa nikotin bisa meracuni badan kita. Lalu juga ya punya gaya hidup yang sehat lah intinya ya. Itu bisa 70 tahun ya. Nah, tapi kan bisa lebih cepat dari itu. Zaman sekarang nih zaman pandemi nih, keluar rumah tidak 3M. 3M masih ingat Bapak Ibu apa? Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Coba kita tidak 3M. Bisa lebih cepat, nggak sampai 70 itu. Bisa lebih cepat kita. Nah, apa yang saya mau utarakan adalah kita manusia itu punya kodrat lahir, hidup sekitar 70 tahun di muka bumi ini, kemudian mati. Setelah mati, yang tersisa hanya kisah hidupnya. Nah, coba kita tes ya. Bapak Ibu pasti tahu kisah hidup orang ini. Nanti saya akan tanya seseorang, nanti biar Bapak unmute ya. Coba Pak Anton, kalau dengar kata Gus Dur, apa yang Bapak ingat, Pak? Kalau dari Gus Dur yang saya ingat
toleransi keagamaan beliau sangat baik, Pak. Itu aja yang berkesan di pikiran saya kalau untuk Gus Dur. Beliau mengajarkan toleransi keberagaman agama yang lebih baik lagi, yang bagus gitu. Baik. Kalau menurut saya, di pikiran saya ya kalau untuk Gus Dur. Baik, terima kasih Pak Anton. Itu kisah Ya, Pak. hidupnya Gus Dur yang diingat oleh Pak Anton. Sekarang saya akan sebut lagi satu nama, boleh di-unmute Pak Mario. Saya akan sebut nama B.J. Habibie. Kisah hidupnya seperti apa, Pak? Karena ada filmnya, jadi saya cukup tahu. Pak B.J. Habibie itu romantis dan bisa nyiptain pesawat, Pak. Ya kan? Saya sebut nama-nama, kemudian ada kisah-kisah yang diingat oleh orang-orang. Nah, nanti juga begitu, Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau suatu hari udah meninggal nih, Pak Anton, apa yang orang lain ingat tentang Pak Anton? Pernah hidup Mario Bayu Abraham. Apa yang diingat oleh orang lain? Gitu. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Perjalanan hidup manusia itu akhirnya cuma sekedar satu kisah nanti. Bahwa pernah hidup seorang seperti ini. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau saya sebut nama-nama, saya nggak mau sebut nama-nama kisah hidupnya buruk ya. Ya ada orang yang kisah hidupnya, oh dia itu penyalahgunaan keuangan, koruptor. Oh dia itu penyalahgunaan jabatan, wewenang, mentang-mentang dia jabatan tinggi semaunya. Oh dia itu adalah orang yang suka gonta-ganti wanita, matinya pun bersama pelacur. Oh dia itu mati overdosis. Oh dia itu kena narkoba. Oh dia itu hidupnya nggak karuan. Nah itu kan jangan sampai seperti itu. Karena ada orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan buruk gitu. Nah ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan baik, ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan buruk, ada yang setengah baik, setengah buruk. Nah mau jadi seperti apa kita? Nah terlebih lagi kita ya, kalau kita percaya bahwa ada Allah yang menciptakan kita, kemudian nanti kalau kita sudah mati, kita akan dihakimi Tuhan. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Allah. Bahwa hidup umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, makanya ada Mazmur Musa ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, hati yang bijaksana itu adalah hati yang memahami hidup di dunia ini cuma sementara, dan setelah itu nanti manusia, kisah hidupnya, itu yang akan dipertimbangkan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta. Nah, itu yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu. Ya. Nah, konvergensi ini penting kita pelajari karena ini bicara soal siapa saya, dari mana saya berasal, kemana saya akan pergi. Jadi konvergensi ada suatu proses. Konvergensi itu adalah memusatkan diri kita, memfokuskan diri kita, kemana kita akan pergi, mau jadi apa saya ini? Apa yang saya akan lakukan dengan hidup saya? Nah, tentu saja sebelum kita berangkat pergi kemana, tentu kita harus tahu dulu dari mana saya berasal. Siapa saya, dari mana saya berasal. Ini namanya perspektif. Ya. Nah, untuk membantu kita memahami perspektif, dan juga akhirnya kita punya fokus, ada satu buku Bapak Ibu yang menolong sekali, saya udah baca bukunya, yaitu buku Robert Clinton. Dia survei, dia teliti 700 orang pemimpin lebih. Yaitu pemimpin-pemimpin yang akhir hidupnya bagus. Akhir hidupnya itu, hidupnya memberikan inspirasi. Hidupnya itu sudah memberikan dampak yang baik lah untuk orang-orang. Dan dia temukan orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi inspirasi, itu biasanya mengalami 6 fase kehidupan. 6 tahap, 6 babak kehidupan. Nah, fase yang pertama disebut kedaulatan dasar. Nanti saya akan jelaskan apa itu fase kedaulatan dasar. Yang kedua, dia mengalami fase namanya pertumbuhan batinia. Jadi manusia ini bukan hanya soal jasmania, makan minuman, bukan hanya makan minum pakaian, tapi ada manusia batinia, dan itu harus bertumbuh. Fase ketiga adalah fase pendewasaan pelayanan.
pendewasaan pekerjaan pelayanan. Di mana seseorang akhirnya tahu apa sih kebiasaan dia, apa kemampuan dia, skill dia, kompetensi dia, apa-apa yang dia bisa berikan sebagai kontribusi dia buat masyarakat. Itu fase ketiga. Fase keempat, orang akan mengalami yang namanya pendewasaan hidup. Menjadi matang, asam dan garam kehidupan lah kalau istilah orang sehari-hari ya. Makin dewasa orang itu. Nah, baru fase kelima, Bapak Ibu, ini namanya konvergensi. Konvergensi adalah fase pemusatan. Fase di mana orang memfokuskan dirinya, hidupnya, untuk satu tujuan yang berupa panggilan hidup dia. Panggilan hidup dia itu adalah bicara soal hasrat hati dia, yang memang itu sebuah penetapan ilahi ya, bahwa dia memang tahu bahwa untuk ini saya hidup. Itu fase konvergensi. Baru setelah melewati fase konvergensi, orang yang hidupnya itu sukses, yang memberi inspirasi itu masuk ke fase ke-6, yaitu perayaan, celebration, di mana dia boleh merayakan hidupnya, ya. Dia bisa menjadi panutan buat anak cucunya, buat generasi. Dia bisa mementor orang lain, orang yang lebih muda. Begini loh caranya hidup itu. Dia merayakan hidupnya. Kehidupannya adalah sesuatu yang dirayakan dan dianggap baik, ya seperti tadi saya sebut Gus Dur. Nah, orang tahu gitu apa yang sampai hari ini pun orang menghormati Pak Gus Dur. Sampai hari ini orang menghormati Pak Habibie seperti apa. Itu mereka sudah termasuk orang-orang yang mengalami namanya perayaan, ya, celebration. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata hidup kita ini kalau mau sukses, kita harus lewatin fase-fase kehidupan ini. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan nilai diri sendiri, ada di fase manakah saya ini. Fase yang pertama adalah fase kedaulatan dasar. Kenapa disebut kedaulatan dasar? Ini basic sekali, mendasar sekali. Kita harus bisa menerima ini. Sebab tanpa kita bisa menerima hal yang mendasar ini, kita tidak akan berdamai dengan diri kita sendiri. Kita nggak bisa menjadi orang yang bagus, menjadi orang yang baik gitu. Fase ini adalah fase di mana saudara dan saya harus bisa belajar menerima kedaulatan Allah, Sang Pencipta kita. Kita tidak pernah minta dilahirkan, tapi kita dilahirkan. Siapa yang menentukan bisa dilahirkan? Saya lahir tahun 70. Mungkin ada bapak yang tahun 60, ya. Ada yang tahun 90 atau 2000. Kenapa kita dilahirkan di generasi ini? Bukan di generasi zaman kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari. Siapa yang tentukan? Allah. Nah, orang tua kita nggak pernah pilih. Tiba-tiba kita punya orang tua aja, ayah dan ibu kita. Anak siapa kita? Itu ada kedaulatan Allah, itu di luar dari pilihan manusia. Lalu kakak adik aja kita nggak bisa pilih. Waktu saya anak bungsu. Di atas saya ada 4 kakak. Saya nggak pilih itu. Itu kedaulatan. Kemudian jenis kelamin. Saya dilahirkan sebagai pria. Ada yang sebagai wanita. Itu ada kedaulatan Allah. Lalu ras. Warna kulit. Saya warnanya putih kekuning-kuningan. Ya. Saudara bisa tebak suku bangsa apa saya. Saya nggak pernah pilih dilahirkan sebagai orang Tionghoa. Walaupun nenek saya orang Sunda. Ya, ada jadi nggak, makanya mata saya nggak terlalu sipit di wajah saya, bukan dari mata yang sipit banget karena saya masih ada Sundanya gitu. Nah, saya nggak pernah pilih saya suku Tionghoa Sunda. Saya nggak pernah pilih penampilan fisik, kita nggak pernah pilih. Ya, dulu saya nggak suka dengan hidung saya. Saya masih ingat dulu waktu SMP ya, mulai akil balik, saya pengen hidung mancung. Jadi apa kerjaan saya tiap hari saya tarik ini hidung saya supaya mancung. Sehingga hidung saya merah. Apakah nama mancung? Enggak. Merah ya. Sampai akhirnya tiba suatu hari ketika saya mengenal kebenaran ini, saya harus menerima kedaulatan Allah, saya harus berdamai dengan diri saya. Bahwa Tuhan yang menciptakan saya seperti ini, hidung ini ciptaan Tuhan, rambut saya juga ciptaan Tuhan, saya harus terima itu. Nah, Bapak Ibu, banyak manusia yang mengalami kesulitan dalam hidupnya karena tidak bisa menerima kedaulatan Sang Pencipta ini. Dilahirkan punya orang tua, dia nggak bisa bersyukur. Orang dilahirkan punya orang tua itu pengennya orang tuanya yang orang kaya dan segala macam ya. Dilahirkan sebagai laki-laki pengen jadi perempuan. Coba sekarang di YouTube itu banyak sekali itu ya
pria tapi kok jadi perempuan, perempuan kok jadi laki gitu. Itu menolak keberadaan diri gitu. Kemudian ada orang yang warna kulitnya putih pengen diitem-itemin. Ada orang kulit hitam pengen diputihin ya, sampai ada orang buat kulit hitam berusaha untuk dioperasi, untuk diapain, pokoknya jadi putih gitu. Itu menolak diri ya. Kita nggak bisa gitu hidup menjadi orang yang berdamai dengan diri. Kalau damai sama orang lain, diri sendiri aja nggak diterima gitu ya. Boro-boro menerima orang lain, diri sendiri aja nggak diterima. Gitu. Makanya kita harus lewati fase ini, Bapak Ibu. Termasuk kecerdasan. Kecerdasan kan manusia ada yang diberikan oleh Tuhan kecerdasan linguistik, pandai sekali bicara bahasa ya. Ada yang orang pandai berhitung matematis. Nah, baiklah orang yang kurang matematis nggak usah ngiri gitu. Kan dia punya kemampuan bahasa yang bagus. Lalu ada orang yang punya kemampuan visual spasial yang bagus ya, bisa tata ruang, bisa lihat landscape gitu ya, jadi desainer, jadi arsitektur. Kemudian ada orang yang memang punya kuat di dalam intrapersonal, orang yang bisa memikirkan siapa dirinya, bagaimana manusia berpikir, manusia berperilaku, jadi psikolog atau psikiater. Ada orang jago di dalam hubungan dengan orang lain, interpersonalnya bagus, pandai sekali berbicara, punya banyak teman, komunikatif, ya, motivator. Ada orang yang kurang pandai bicara, tapi dia jago sekali dalam olahraga. Gitu. Main bola, ya, kayak Ronaldo, sebelah gitu, Lionel Messi, itu kekayaannya tuh puluhan ratusan miliar gitu, karena kakinya hebat. Di Indonesia mungkin bulu tangkis ya, kayak siapa tuh, The Minion ya, itu menghasilkan uang miliaran tangan kanan, tangan kirinya. Jadi tiap orang punya kelebihan masing-masing. Dari mana? Bakat. Dari mana itu? Kedaulatan Allah. Nggak semua orang hebat di satu bisa hebat di semua bidang. Memang itu ada kedaulatan Allah dan orang mesti belajar apa sih kecerdasan saya. Ada orang yang cerdasnya di dalam seni, ada orang yang cerdasnya di bidang natural ya, jadi petani gitu. Petani aja butuh keahlian itu. Ngerti musim-musim, ngerti bagaimana membajak, ngerti bagaimana memberikan pupuk dan segala macam. Jadi kecerdasan itu kedaulatan Allah. Jadi manusia itu memang diberikan kecerdasan berbeda-beda. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, yang harus kita belajar menerima adalah kita semua akan menjadi tua dan mati. Tiap kali kita merayakan ulang tahun ya, orang-orang nyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Sesungguhnya kita sedang merayakan sebentar lagi nih 70 nih. Bentar lagi mati nih. Ya. Nah, biarlah kesadaran ini ada di hati kita. Kita hidup ini sementara. Nah, selama kita masih hidup berarti masih ada kesempatan. Nah, ini fase kedaulatan Sang Pencipta ini manusia harus belajar untuk menerima. Begitu. Ya. Kalau udah belajar menerima ini, baru masuk fase berikutnya, yang namanya fase pertumbuhan batinnya. Ini erat sekali hubungannya dengan namanya spiritual quotient. Ya. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah pernah belajar kecerdasan spiritual ini. Kecerdasan spiritual, orang yang cerdas spiritual itu ada 4 komponen, ada 4 bidang. Yang pertama adalah dia sadar adanya Sang Pencipta. Ada kesadaran spiritual gitu. Kemudian yang kedua, dia mengalami namanya supernatural. Kehidupan bersama dengan Tuhan. Saya mau kesaksian dulu sedikit ya Bapak Ibu ya. Saya lahir dari keluarga Pancasila. Jadi orang tua saya membolehkan anak-anaknya mau kepercayaan apa aja boleh gitu ya. Singkat cerita, ketika saya umur 16 tahun, saya sudah di Bogor waktu itu. Saya mengalami depresi. Saking depresinya saya nangis seharian 24 jam. Kemudian saya jedot-jedotin kepala saya ke tembok. Saya nggak bisa mengontrol pikiran saya sendiri. Jadi pikiran saya ini ada pikiran-pikiran yang kotor, pikiran jahat, pikiran menghujat Tuhan. Itu saya nggak bisa hilangkan. Dan akhirnya saya ingat kenapa bisa terjadi. Oh, dulu saya pernah dibawa ke dukun waktu saya masih kecil. Nah, ketika dukun itu sedang trans, kemasukan roh jahat, dia panggil cucu, gitu.
Saya suruh mendekat, kemudian dia menghembuskan nafasnya di ubun-ubun saya. Nah, itu suatu peristiwa waktu saya kecil. Kemudian ketika saya remaja, saya udah mulai mengenal Tuhan, dan mulai berdoa, mulai ibadah, mulai membaca kitab suci. Lalu pikiran saya ini tiba-tiba jadi jahat. Ada pikiran-pikiran yang menghujat Tuhan. Saya kan jadi takut ya. Takut Tuhan menghukum saya. Jadi stres. Jadi saya depresi sekali waktu itu. Sampai akhirnya saya minta tolong untuk didoakan, tapi nggak hilang pikiran itu. Akhirnya saya menyadari hanya Tuhan bisa tolong saya. Jadi saya berdoa. Saya ambil komitmen, saya akan berdoa, dan saya diberitahu bahwa Tuhan itu menjawab doa. Saya ambil sikap bahwa saya akan terus berdoa sampai Tuhan menyatakan sesuatu. Waktu itu setiap hari Sabtu saya pergi ke rumah kakak sepupu saya, dia punya rumah yang kosong, nggak ditinggali. Jadi tiap Sabtu malam saya memuji-muji Tuhan. Saya mainin waktu itu belum bisa main alat musik dengan baik, jadi saya cukup bawa kaset, saya setel kaset, saya nyanyi-nyanyi, sambil saya berharap Tuhan bicara. Sampai pagi, tidak terjadi apa-apa. Sabtu berikutnya, saya datang lagi ke rumah kosong itu, saya berdoa, memuji Tuhan, dan minta tolong pada Tuhan. Tidak ada jawaban. Sabtu berikutnya, saya datang lagi, memuji Tuhan. Hingga suatu pagi itu, ketika saya sedang menantikan Tuhan, saya mendengar suara. Sejelas saudara mendengar suara saya. Suara itu berkata, suara laki-laki. Mazmur 139. Wah, akhirnya saya tahu itu Tuhan yang bicara. Kemudian di situ ada Alkitab, saya buka, Mazmur 139. Dan itu Mazmur ditulis oleh Daud, ya. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Jadi Allah itu tahu segala pikiran saya. Sebelum saya mengeluarkan perkataan pun Tuhan udah tahu. Tuhan tuh Maha tahu, Tuhan Maha hadir, Tuhan Maha kuasa. Mazmur itu ditutup dengan doa. Selidikilah aku ya Allah. Kenalilah hatiku, ujilah aku. Kenalilah pikiran-pikiranku dan lihatlah apakah jalanku serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Waktu itu umur saya baru 16 tahun. Saya ngalamin yang namanya kesadaran spiritual dan supernatural itu. Saya mengalami pertumbuhan batin waktu itu. Wah, ternyata benar semua yang diajarkan kepada saya. Ternyata Allah itu benar. Ternyata Alkitab itu benar. Ternyata Tuhan tuh masih bicara sampai hari di zaman modern ini. Itu memberikan saya tujuan hidup. Ada purpose of life gitu. Saya percaya ada rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi saya berusaha memahami apa sih rencana Tuhan. Kan ada orang yang tujuan hidupnya hanya cari uang kan ya. Nah, saya waktu itu umur 16 tahun sudah ngerti bahwa uang bukan segalanya, Tuhanlah segalanya. Jadi saya berusaha mengerti apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya. Lalu setelah tujuan hidup harus ada final determination, yaitu determinasi itu suatu tekad bahwa saya akan mengakhiri hidup saya dengan baik. Hidup saya di bumi ini cuma sebentar, cuma 70 tahun. Tapi saya mau menjalani hidup saya dengan baik. Saya akan memfokuskan hidup saya kepada tujuan hidup yang saya percaya itu adalah kehendak Sang Pencipta. Nah, ini 4 komponen ini Bapak Ibu, kesadaran spiritual, kehidupan rohani, spiritual, tujuan hidup, dan determinasi final, ini mesti kita alamin di fase pertumbuhan batin ini. Nah, ada slide berikut yang saya ingin jelaskan pada Bapak Ibu ya. Ini ada kepercayaan yang keliru. Bapak Ibu bisa perhatikan di situ ada gambar Allah hanya mengurus hal-hal yang sakral, hal-hal yang sifatnya sakral, kudus gitu ya. Dia terpisah dengan sekuler, dengan duniawi. Nah, ada orang-orang yang berpandangan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ada Allah sih, mungkin ada Allah, tapi dia tidak terlibat dalam dunia ini. Urusannya cuma hal rohani saja. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Orang yang punya kepercayaan seperti ini kepercayaan seperti ini namanya dikotomi ya. Dikotomi, jadi 2, membedakan. Ini penghalang untuk konvergensi, penghalang untuk memusatkan hidup. Karena Allah itu, bagi orang yang terdikotomi pemikirannya, Allah hanya mengurus hal rohani, sakral, moral, teologi, iman, ibadah, etika, doa. Tapi Allah tidak terlibat di dalam alam.
dalam alam fisik sekuler, Tuhan tidak mau terlibat dalam pekerjaan manusia, soal ilmu, soal akal, ekonomi, bisnis, politik, media, seni. Itu urusan manusia duniawi gitu. Nah, ini pandangan ini masih ada zaman sekarang. Nah, apalagi ya setelah Perang Dunia I, Perang Dunia II, ketika orang-orang berpikir, Allah ada enggak sih? Kok diam aja ya, penderitaan kok dibiarkan seperti ini? Mungkin Allah ada atau tidak ada. Kan kalau Allah ada juga, mungkin Allah sudah mati. Makanya ada teologi namanya God is dead gitu ya, dead Tuhan yang mati gitu. Akhirnya ketika manusia meniadakan Tuhan, akhirnya kan manusia mesti menjawab dong. Kalau tidak ada Tuhan, dari mana asal usul manusia? Dari situlah lahir hanya teori-teori, termasuk teori origin of species, yaitu teori dari Charles Darwin yang berusaha menjelaskan dari manakah asal-muasal spesies-spesies kehidupan ini. Dan akhirnya orang mulai mempercayainya. Sampai hari ini ada yang mempercayai ya bahwa manusia ya itu sebenarnya adalah hasil evolusi dari apa Bapak Ibu katanya. Saya sih nggak percaya kita lahir dari monyet, karena saya belum pernah ketemu monyet yang sepintar saya. Kalau memang jutaan tahun lalu sudah evolusi, kok nggak ketemu sama saya secara monyet yang seperti manusia gitu. Dan saya juga saat ini saya percaya tidak sedang berbicara dengan spesies yang berbeda gitu. Kita manusia. Itu kan teori ya. Dari mana asal monyet? Dari mamalia jutaan tahun lalu. Dari mana mamalia? Dari reptilia. Dari mana reptilia jutaan tahun lalu adalah dari hewan di air. Dari mana hewan di air? Dari sel tunggal. Dari mana sel tunggal? Itu usaha manusia, the origin of species. Gitu. Teori-teori semua yang membutuhkan iman yang lebih besar buat saya untuk mempercayai teori evolusi itu. Nah, itulah upaya manusia ketika manusia meniadakan Tuhan, ini otaknya mikir. Gitu. Tapi itu nggak benar. Yang benar adalah, kepercayaan yang benar itu adalah Allah itu terlibat, Allah menciptakan dunia, dan Allah tidak pernah meninggalkan dunia ini. Allah tidak pernah meninggalkan manusia. Allah masih mengasihi dunia ini, mengasihi manusia maksudnya. Ya. Dan Allah tertarik dengan kehidupan kita. Jadi Allah itu mau terlibat bukan hanya soal iman, tapi akal kita. Allah juga tidak hanya mau terlibat di dalam soal etika, tapi dia juga mau terlibat dalam bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita berpolitik, bagaimana kita bersosial, berbudaya gitu. Nah, ada istilah ya yang dulu dipakai oleh orang-orang zaman dulu namanya Coram Deo. Coram Deo itu adalah di hadapan wajah Allah. Sesungguhnya ini yang harus kita sadari Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini sesungguhnya ada di hadapan wajah Allah. Ya. Allah itu tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita perlu mengalami namanya spiritual quotient, kecerdasan spiritual, mengalami pertumbuhan batin, di mana kita boleh mengalami kesadaran spiritual, mengalami kehidupan spiritual, punya tujuan hidup, dan juga punya tekad untuk mengakhiri hidup kita dengan baik seturut dengan kehendak Sang Pencipta. Itu fase kedua, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk ke fase ketiga. Fase ketiga, Oke. Fase ketiga ini adalah fase pendewasaan pekerjaan pelayanan. Ya. Bagaimana seseorang mengetahui siapa dirinya? Lalu dia tahu juga kompetensi dia apa. Dia punya pengetahuan, punya keterampilan, punya karunia, punya skill, punya talenta. Dan dia berkontribusi, berpengalaman. Nah, itu namanya pendewasaan pekerjaan pelayanan. Nah, semestinya orang umur 20-an beranjak sampai 30, before 30, sebelum umur 30 tahun, dia sudah harus tahu siapa dirinya, apa kekuatannya, apa kelemahannya, karakter dia seperti apa, kebisaan dia itu apa, kemampuan dia apa, kompetensi dia apa, gitu. Dia bisa berkontribusi apa buat dirinya, kehidupan ini, buat masyarakat. Itu fase ketiga, fase pendewasaan pekerjaan pelayanan. Nah, saya tadi perhatikan yang ikut seminar online ini orang-orang yang sudah
masuk ke usia 30-an semua ya. Saya percaya Bapak Ibu sekarang di fase ini, fase ketiga. Nah, masuk fase keempat adalah fase pendewasaan hidup, di mana manusia menjadi dewasa. Bagaimana manusia menjadi dewasa? Manusia itu tidak pernah menjadi dewasa dengan kenyamanan, Bapak Ibu. Manusia akan makin dewasa kalau dikasih kesulitan, tantangan hidup, dan dia bisa menyelesaikan masalah dia. Nah, itu dia makin dewasa. Nah, di fase pendewasaan hidup ini ada namanya masa isolasi, masa keterasingan, masa kesendirian gitu ya. Dia perlu belajar mengalami konflik dan menyelesaikan konflik dia dengan baik. Nah, Bapak Ibu, di masa pandemi ini, di beberapa negara lockdown bahkan ya, itu banyak suami istri jadi konflik. Kenapa? Karena biasanya pagi-pagi suami pergi kerja, pulang malam, baru ketemu istrinya. Ini 24 jam ketemu sama suami, ketemu istrinya. Dan itu terjadi konflik. Kalau orang belum belajar dewasa, menyelesaikan konflik dengan baik, dengan benar, akhirnya yang ada adalah konflik yang tidak terselesaikan. Ada KDRT, akhirnya banyak perceraian terjadi di masa pandemi ini, Bapak Ibu. Nggak kuat di masa pendewasaan hidup. Gitu ya. Nah, buat saya, masa PSBB ini, ya, sejak bulan Maret kita PSBB kan, sampai sekarang bulan Oktober, mau Oktober nih, sudah 6 bulan lebih. Mari kita belajar untuk, ini adalah cara supaya kita makin dewasa. Bagaimana kita menyikapi situasi yang tidak enak ini, menyikapi orang-orang yang mungkin ada yang stres gitu ya, dengan respon yang benar. Ini namanya fase pendewasaan. Di fase pendewasaan ini, kita harus belajar untuk mengatasi krisis hidup. Ada yang mengalami mungkin krisis sakit penyakit ya. Udah 200.000 orang di Indonesia mengalami krisis ini. Yang hanya COVID-19, belum lagi penyakit-penyakit lain. Lalu ada yang mengalami krisis ekonomi karena PSBB ini. Nah, kita harus belajar melewati fase-fase ini dengan baik. Saya berharap saudara semua bisa lewatin fase ini ya. Fase pendewasaan hidup, makan asam dan garam kehidupan. Dengan respon yang benar. Nah, barulah kita akan masuk yang namanya fase kelima, yaitu fase konvergensi, yaitu fase pemusatan. Fase di mana kita memfokuskan hidup kita pada suatu titik. Nah, 10 tahun yang lalu, Bapak Ibu, saya diminta oleh atasan saya di Yayasan Transformasi Internasional untuk pergi ke Bali, mengikuti seminar workshop diajar oleh seorang yang namanya Brad Johnson, yang memperkenalkan konsep ini, convergence ini, buku ini. Nah, Pak Brad ini, Bapak Ibu, menjelaskan, paling tidak ada 4 komponen yang harus kita konvergensikan, gitu. Yang pertama adalah karir. Karir itu pekerjaan ya. Pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan, manusia biasa 70.000 jam selama hidup dikerja ya. Bapak Ibu pasti juga seorang yang punya karir, punya pekerjaan. Ibu rumah tangga juga satu karir tuh ya. Kemudian yang kedua itu yang kita harus konvergensikan adalah komunitas. Nah, komunitas itu bicara soal termasuk keluarga kita ya, lalu termasuk juga keluarga di pekerjaan, rekan pekerja, komunitas pekerjaan, termasuk komunitas rohani, keluarga rohani kita itu namanya komunitas. Itu harus dikonvergensikan, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya kreativitas. Kreativitas itu adalah daya cipta, berkreasi, menghasilkan suatu karya. Jadi di luar karir, di luar pekerjaan, kita masih punya waktu untuk berkreasi, untuk menghasilkan suatu kreativitas. Waktu-waktu luang kita pakai untuk hobi kita yang menghasilkan sesuatu. Lalu yang keempat, yang perlu kita konvergensikan adalah panggilan, calling. Panggilan ini adalah panggilan jiwa ya. Suatu penetapan ilahi di mana memang namanya calling itu, saudara, di Indonesia itu ada yang namanya vokasional. Vokasional itu dari kata vokasi, vocare bahasa Latin. Vocare artinya memanggil. Jadi sang pencipta itu sudah memanggil setiap orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Apa bedanya karir dengan panggilan? Ada yang tahu nggak? Boleh kasih respons dulu.
Bu Ririn tahu nggak bedanya karir sama panggilan, Bu Ririn? Kalau karir itu kan kita yang meniti, kita yang membangun. Tapi kalau panggilan itu Tuhan yang mampukan kita untuk ngebangun, untuk ngeraih. Baik, terima kasih Bu Ririn. Ada yang lain yang memberi kasih masukan? Apa bedanya pekerjaan karir dengan pekerjaan yang adalah panggilan? Pak Niki join ya, Pak Niki. Silakan Pak Niki, kasih masukan. Boleh menjawab Pak Robi? Ya, silakan. Kalau karir itu Ya. berhubungan dengan pekerjaan kita. Tapi kalau panggilan, kita menjalaninya dengan nyaman. Oh, dengan nyaman. Enjoy ya. Kalau nggak digaji, nyaman nggak, Pak? Kurang nyaman, Pak. Ya, panggilan itu, kalau pekerjaan itu kan, karir itu adalah pekerjaan cari nafkah ya. Kalau panggilan, itu pekerjaan nggak dibayar pun mau gitu. Itu panggilan gitu. Kalau bicara soal panggilan, saya selalu ingat ya, contoh yang paling berkesan itu Mother Teresa. Ya. Bapak Ibu tahu ya Mother Teresa ya? Coba salah seorang bisa ceritain kisah hidup Mother Teresa? Yang wanita ini mestinya nih, siapa ya? Saya boleh, Pak Robi? Oh boleh, boleh. Siapa Mbak Teresa, Bu? Mother Teresa itu dia seorang biarawati dari suku dia orang keturunan Amerika yang akhirnya dia menerima panggilan Tuhan untuk melayani orang-orang yang tersisihkan lah, anak yatim piatu, orang-orang yang kelaparan segala macam itu di India. Dia mendedikasikan segala apa yang dia miliki, hidup dan kehidupannya itu untuk melayani orang-orang yang istilahnya orang-orang terbuang sampai akhir hidupnya. Ya. Gitu yang Terima kasih Bu Ririn. Kalau nggak salah dia orang keturunan Albania deh. Coba itu dicek lagi, bukan Amerika ya. Tapi yang menarik adalah memang dia itu melayani di Kalkuta, melayani orang yang termiskin dari orang yang miskin gitu. Yaitu orang-orang kena kusta, orang-orang yang dihindari orang, tapi dia mau melayani gitu. Itu namanya kalau bukan panggilan tuh apa? Itu bukan karir. Belum tentu juga kalau ya di antara kita di sini dibayar misalnya gajinya 50 juta gitu ya. Sebulan, belum tentu juga loh. Harus megangin orang-orang yang kena kusta itu kan. Wow, ini mereka itu volunteer semua. Nah, itu namanya panggilan buat saya. Panggilan jiwa, hasrat hati di mana dia melakukan pekerjaan itu. Nah, Pak Brad Johnson ini ya memberikan suatu gagasan bagaimana kita mengkonvergensikan, memusatkan ya 4 komponen ini, karir kita, komunitas kita termasuk keluarga kita ya, kreativitas kita, panggilan kita. Difokuskan gitu. Memfokuskan hidup sehingga kita bisa akhirnya berkata, oh untuk inilah aku hidup. Ini alasanku untuk hidup. Nah ini suatu proses Bapak Ibu ya. Saya berharap suatu hari Bapak Ibu mengalami yang namanya fase kelima ini, konvergensi. Di mana nanti setiap kita yang ikut seminar online ini bisa berkata, oh aku ngerti sekarang, untuk inilah aku hidup. Gitu. Ini suatu proses Bapak Ibu, ini proses yang unending, nggak pernah berhenti ya. Dan kita nggak pernah mengatakan, oh saya sudah ngalamin, sudah mencapai konvergensi. Ini suatu proses terus-menerus. Sampai kita ngalamin fase ke-6, terakhir celebration pun, kita terus memfokuskan diri kita. Gitu. Ya.
kepada panggilan, kepada tujuan hidup gitu, yang seharusnya kita kejar. Kemana saya akan pergi? Nah, sebelum saya melanjutkan, Bapak Ibu, saya tadi bikin polling ya. Nanti Bapak Ibu silahkan isi ini. Saya kasih waktu 2 menit. Silahkan Bapak Ibu untuk mengisinya. Ya, langsung isi. Cukup pilih ya dan tidak aja. Silahkan Bapak Ibu. Saya ingin menambah pekerjaan saya. 50% bilang iya. Wis. Luar biasa nih. Yang kedua, saya menikmati pekerjaan saya sekarang ini. 92% mengatakan iya. Wow, saya senang nih denger ini nih. Kemudian semua 92% sudah menikah, kecuali Yogi kali dia. Hostnya belum nikah. Saya ingin meluangkan lebih banyak waktu lagi untuk bersosialisasi, termasuk dengan sosial media. 58% setengahnya mengatakan iya. Kemudian yang kelima, saya masih punya waktu untuk berkreasi, berkarya di luar pekerjaan saya. 83%. Wah, ini orang-orang berbahagia nih, ya. Ini orang-orang Korea, orang Jepang ngiri sama saudara. Orang Singapura juga ngiri nih. Karena mereka kerja itu sehari 10-12 jam. Nggak punya waktu luang. Kemudian keenam adalah olahraga ya. Wah, 67% olahraga nih. Bagus, sehat-sehat semua. Yang ketujuh, cukup istirahat. 75% di masa PSBB ini apalagi ya, cukup ya. Kemudian saya mengetahui panggilan jiwa saya. Wow, 75%. Berarti 3 dari 4 orang sudah mengetahui panggilan hidupnya. Dan cuman 1 dari 4 ya, 1 dari 4 orang yang belum mengetahui. Wow, luar biasa. Oke. Nah, ini Bapak Ibu coba perhatikan ini. Di situ ada karir, ada komunitas, keluarga termasuk di dalamnya, ada kreativitas, ya, ada panggilan. Nah, ada orang yang masih terpisah-pisah itu antara karir dengan komunitasnya. Contoh ya, berpisah-pisah dalam karir itu orang sudah menikah, tapi si suami dan istri punya karir yang berbeda. Mereka bertemu hanya malam-malam saja. Dan kadang-kadang cuma 2-3 jam, dan harus tidur, besok bangun pagi-pagi berangkat lagi, dan nggak punya waktu juga di akhir minggu, weekend. Sehingga mengalami ketegangan, karena waktunya habis untuk kerja, sehingga kurang waktu untuk suami dan istri, dan apalagi untuk anak-anak gitu ya. Itu bicara soal ketegangan yang terjadi antara karir dan komunitas. Sehingga ada istilah namanya work-life balance akhirnya kan. Orang berusaha untuk menyeimbangkan hidup gitu antara karir dan komunitas. Karena dua-dua sama-sama sibuk kerja. Kemudian apalagi bicara soal kreativitas, daya waktu luangnya udah nggak ada. Kalaupun ada waktu luang, kreativitasnya beda. Si suami kreativitasnya A, si istri kreativitas B. Jadi waktunya bersama-sama kurang gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya, ada yang suka goes, ya lakinya suka goes, perempuannya nggak suka goes, main sepeda, istrinya sukanya yang lain gitu. Sehingga kurang untuk waktu udah bersama-sama. Apalagi panggilan. Kalau panggilan hidupnya beda-beda, udah akhirnya terpisah-pisah gitu. Nah, karena terpisah-pisah ini Bapak Ibu, 4 komponen ini akhirnya manusia menawarkan gagasan, yaitu namanya balance, keseimbangan. Bagaimana supaya seimbang ya hidup ini ya. Karir bisa jalan terus, keluarga bisa jalan terus, termasuk komunitas rohani bisa jalan terus. Bicara soal komunitas rohani, saya teringat akan seorang dokter yang pernah curhat sama saya dulu di komunitas rohani yang lama. Dia dituntut oleh pemimpinnya, ayo melayani dong gitu. Padahal dia udah nggak punya waktu gitu untuk melayani karena dia kan pekerjaannya dokter gitu. Nah, sampai akhirnya ketemu saya jelaskan bahwa pekerjaan dokter itu panggilan, itu pelayanan juga gitu. Sehingga dia terbebaskan rasa bersalah itu. Nah, jadi
ketika orang terpisah-pisah ya antara karir, komunitas, panggilan, kreativitas, itu mengalami ketegangan-ketegangan dan kekurangan waktu, Bapak Ibu. Nah, Brad Johnson ini menawarkan suatu gagasan, bukan keseimbangan, tapi integrasi. Nah, integrasi adalah memadukan, menyatukan 4 komponen itu. Bagaimana menyatukan karir, ya, menyatukan komunitas, menyatukan kreativitas, menyatukan panggilan. Nah, ini yang harus diupayakan. Ini suatu proses ya, Bapak Ibu ya. Nah, suami istri perlu kalau sudah karirnya beda ya, jarang ketemu, nah itu mesti mikir tuh gimana cara menyatukannya ya. Nah, bagi yang belum nikah ya, tadi ada berapa persen? 8%, berarti Yogi doang nih kayaknya, Yok. Yang belum nikah nanti juga, nah ini penting. Kalau sudah punya karir, saat menikah nanti kan punya komunitas keluarga, itu perlu dipikirkan itu. Pasangan hidup yang sejalan, sepadan gitu, yang bisa mengerti, memahami. Yang lebih lagi adalah ngerti panggilan hidup ya. Panggilan hidupnya mesti sama satu visi. Kalau suami istri beda panggilan hidup agak repot nih untuk menyatukannya. Ya, nah itu perlu proses lagi. Kreativitas juga, daya cipta ya, waktu luang untuk dilakukan apa bersama-sama gitu. Ini suatu proses di mana 4 komponen ini Bapak Ibu perlu satukan, konvergensikan gitu. Nah, perhatikan coba, ketika 4 lingkaran ini disatukan ya, itu akan ada ruang lebih banyak, betul nggak? Nah, itu disebut namanya margin ya. Bapak Ibu kalau pergi ke Jakarta lewat tol, itu ada margin jalan, bahu jalan. Boleh kita lewatin nggak Bapak Ibu, bahu itu? Seharusnya. Halo, yang suka ke Jakarta? Yang suka jalan siapa ya? Pak Agus ya? Pak Agus, itu bahu jalan sebenarnya boleh dipakai nggak oleh kita, Pak? Nggak boleh, Pak. Kecuali itu boleh dipakai kalau darurat aja, Pak. Iya. Kalau orang-orang pakai bahu jalan, ya, ketika terjadi emergency, ambulan nggak bisa lewat, damkar nggak bisa lewat, nah itu namanya udah overload gitu ya. Nah sama Bapak Ibu dengan hidup kita ya. Hidup kita ini jangan sampai overload, jangan sampai burn out, jangan sampai jenuh. Kenapa? Karena kita udah nggak punya luang lagi, nggak punya jeda lagi, nggak punya waktu untuk istirahat. Nah bagusnya Bapak Ibu konvergensi ini, ketika kita menghidupi konvergensi, kita akan punya waktu luang lebih gitu. Ada waktu yang dimana kita bisa pakai bersama-sama. Nah, ini memang suatu konsep ya Bapak Ibu. Memang perlu dijalaninnya itu perlu kesepakatan suami dan istri. Nah, yang mengajarkan ini namanya Brad Johnson. Dulu dia adalah seorang akuntan dari Pricewaterhouse. Kemudian dia bikin lembaga namanya The Institute yang akhirnya dia pergi keliling dunia ini mengajarkan konsep konvergensi, repurposing your business. Dia bekerja bersama istrinya di rumahnya, hanya menjadi kantornya gitu. Dan anak-anaknya juga bantuin dia gitu. Nah, itu konsep konvergen Bapak Ibu. Jadi suami istri itu jadi partner. Jadi mereka bersama-sama gitu. Nah, ini konsep konvergensi. Nah, ketika saya belajar ini tentang bagaimana mempertimbangkan pasangan hidup menjadi partner dalam konvergensi, akhirnya saya menyadari, waduh, saya mengevaluasi diri, saya pulang dari Bali, saya minta maaf sama istri saya. Saya bilang, maafkan aku, Ma. Gitu. Dalam hatiku nih selama ini, aku memperlakukan kamu hanya sebagai seorang penolong yang sepadan. Belum menjadikan dia sebagai partner di hati saya. Akhirnya kami belajar untuk bagaimana menjadi partner gitu ya. Bersama-sama belajar mengkonvergensikan hidup ini gitu. Nah, ada beberapa kawan yang akhirnya berbisnis bersama istrinya. Jadi waktu bersama istri full. Ya bukan ya dari kehidupan dari di rumah maupun dalam pekerjaan dia bersama-sama istrinya. Gitu. Dan anak-anaknya juga bersama-sama, nggak terpisah-pisah. Dan itu menjadi suatu kekuatan ya juga buat keluarga itu. Gitu.
Dan yang lebih penting adalah, Bapak Ibu, dalam konvergensi ini, mari kita mengerti panggilan hidup. Ya. Apa panggilan hidup kita? Berbahagialah orang yang karir dan panggilan hidupnya sudah konvergensi. Karena kalau belum konvergensi, ada orang-orang punya karir bagus tapi nggak menikmati. Aduh, tertekan gitu karir. Dia nggak menyukai pekerjaan, tapi terpaksa kerja karena itu nafkah dia. Nah, itu berarti belum sama tuh antara karir sama panggilan hidupnya. Berbahagialah orang yang karir sama panggilan hidupnya udah menyatu, udah convergent gitu. Karena itu adalah proses kita ya, bagaimana kita menemukan dulu panggilan hidup kita, kemudian karir itu yang akhirnya kita sesuaikan gitu. Makanya ketika saya mengajarkan konvergensi untuk anak remaja, saya menekankan pentingnya mengerti panggilan hidup. Jadi ketika sekolah SMP, SMA berusaha memahami panggilan hidup, sebenarnya kalau untuk kuliah pun kuliah yang menunjang untuk panggilan hidupnya. Lulus kuliah dikerja karir yang sesuai dengan panggilan hidup gitu. Itu yang perlu kita bimbing Bapak Ibu kalau punya anak SMP, SMA ya, silakan bagian konsep ini. Jadi nanti kalau cari pasangan hidup pun yang sama panggilannya gitu. Yang sama satu visi gitu. Nah, itu akan menolong kita. Kalau tidak, nanti kita akan mengalami, mereka ya, akan mengalami kesulitan yang resikonya. Menikah itu kan resiko. Kalau yang satu jalan ke kanan, yang satu jalan ke kiri, itu akan ada ketegangan. Lebih baik kita satukan, kan? Nah, itu konsep konvergensi ini kalau dipelajari ada dari remaja, pemuda, ini sangat menolong sekali. Gitu. Dan akhirnya, Bapak Ibu, konvergensi ini adalah bicara soal membuat kita memahami, ya, kesadaran bahwa hidup kita ini kita hidup karena Tuhan memberi kehidupan buat kita. Kemudian juga ya Tuhan memberikan kita keluarga, ya, kita dibesarkan keluarga macam apa, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alamin, ya, pendidikan, pengalaman pekerjaan, pengalaman kehidupan ini, itu sesungguhnya adalah tangan Tuhan yang membentuk kita. Gitu. Untuk suatu pekerjaan yang memang sudah disediakan untuk kita kerjakan. Panggilan gitu. Nah, konvergensi ini Bapak Ibu akan membuat kita memahami bahwa kisah hidup kita ini sebenarnya ya, yang cuma 70 tahun ini, merupakan hanya salah satu bagian dari kisahnya Tuhan. Nah, saya suka bahasa Inggris namanya history. History itu sejarah ya. Tapi history ini ya, saya tulis di situ, his-nya, H-nya itu huruf besar. His story. His-nya ini Tuhan, gitu. Ceritanya Tuhan. Sebenarnya hidup ini adalah ceritanya Tuhan. Bagaimana Tuhan punya cerita, punya kisah, gitu ya. Dan saudara dan saya adalah bagian dari kisah itu. Bagian saudara dan saya cuma 70 tahun itu. Nah, berbahagialah dia yang sudah menemukan apa peran dia, apa bagian dia, apa jatah dia dalam hidup ini, gitu. Nah, inilah yang perlu Bapak Ibu kita sama-sama lewati fase-fase kehidupan ini ya. Nah, saya simpulkan setelah saya hidup, saya udah umur 47 sekarang. Berapa tahun lalu saya bikin kalimat ini, ya, bahwa hidup ini adalah anugerah, pemberian. Ya. Kita nggak pernah minta, tapi dikasih kan. Hidup adalah anugerah yang sepatutnya dijalani seturut kehendak Sang Pemberi Kehidupan. Sekali lagi, hidup adalah anugerah yang sepatutnya dijalani seturut kehendak Sang Pemberi Kehidupan.